Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Harsana. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lain sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang dalam putranya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat pimpin kita dari 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13 sebagai nat pimpin kita yang demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Terima salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaan dalam tembok gereja sehingga saatnya kami dalam gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Kristus yang sempat menjadi teologi dan pengajaran sebagai alik dari ketaatan setiap kami. Padahal kami yang tidak dinikmati. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Hati dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah hari Minggu hari ini. Dan oleh karena itu mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan pujian syukur dan membuka diri karena kami yang saat ini bersatu hati akan mendalami firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir dan menguasai kami sehingga kami diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mampu melakukan, memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang menyatakan, salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang
kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa tema hari ini hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Jemaat, inilah tulisan Petrus yang bersifat umum, yang berbentuk pengembalaan. Itu dikirim ke daerah Asia Kecil, sekarang itu adalah daerah Irak, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang ada di Asia Kecil ini, mereka adalah orang-orang pendatang. Dia bukan penduduk asli, tapi mereka adalah orang-orang perantau yang saat itu sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena ada tekanan dari pihak-pihak pemerintah maupun dari golongan-golongan para penguasa atau tuan tanah orang kaya. Dan itu saat itu mereka sedang menghadapi yang sangat sulit dan sukar. Nah, dalam situasi kondisi disitulah Paulus dia mengajak orang, jemaat, untuk bersukacita, untuk berbahagia. Seperti pada ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini pandangan Paulus, dan ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil dalam situasi yang sulit, yang sukar, justru diajak untuk bergembira, diajak untuk bersukacita dan berbahagia. Mengapa begitu, jemaat yang dikasihi Tuhan? Karena penderitaan bagi Paulus dipandang itu sebagai pencobaan, sebagai ujian iman yang dihadapi oleh jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil. Nah, oleh karena itu, syarat-syarat gembira di sini Paulus mengingatkan bagaimana mereka harus hidup bersama dengan Allah. Jadi orang Kristen di sini diajak hidup itu memandang ke depan, bukan memandang hari itu atau hari ini, tapi diajak untuk memandang ke depan, yaitu bagaimana hidup bersama dengan Allah. Karena apa? Karena penganiayaan, karena penderitaan itu tidak ada kata akhir, tapi itu terus akan dihadapi oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga diajak untuk melihat ke depan, dan tantangan dan percobaan itu sebagai ujian iman. Nah, karena itu sebagai ujian iman, sehingga Paulus memberikan ini untuk menguatkan iman percayanya kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, supaya mereka mampu bertahan menghadapi tantangan dan rintangan. Nah, apabila mereka mampu menghadapi tantangan dan rintangan, sehingga pada akhirnya mereka akan memperoleh apa? Yaitu pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Itu yang diingatkan Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil.
Dan oleh karena itu disinilah Paulus memberikan perbedaan-perbedaan, walaupun Paulus yang dia hidup bersama dengan Yesus yang kenal, dan mereka yaitu orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, mereka tidak mengenal langsung oleh Yesus, tetapi mereka tetap mengasihi Yesus. Mereka tetap dia mengimani kepada Yesus Kristus, sehingga hasilnya yaitu sukacita dan kemuliaan, sehingga pada akhirnya adalah keselamatan. Dan itulah tujuan iman selaku orang-orang percaya. Dan oleh karena itu di sini yaitu keselamatan itu adalah suatu perhatian yang utama, yang terpenting dalam kehidupan para nabi dan para malaikat-malaikat. Dan itu juga menjadi perhatian kita bersama selaku orang percaya, yaitu keselamatan yang dari Tuhan itu. Dan ini semua Allah diberikan oleh Yesus Kristus. Dan ini semua dianugerahkan oleh Roh Kudus yang telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan selaku orang percaya. Sehingga kehidupan sukacita itu tidak bisa dilihat dari segi yang kelihatan saja. Tapi sukacita di tengah-tengah kehidupan jemaat di Asia Kecil itu karena pengenalan kepada Tuhan. Seperti kita saat ini, bagaimana kita bersukacita dalam situasi kondisi yang sulit. Di tengah-tengah kehidupan saat ini yang sedang menghadapi COVID-19. Kita bisa murung, kita bisa susah, kita bisa bersedih, sehingga kita kehilangan gairah hidup. Nah, oleh karena itu mengingatkan kita, Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil bagi kita, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga muncul pertanyaan kita bagi kita, apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik dalam kehidupan kita? Kalau kita bisa mengenal baik Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita akan merasakan sukacita walaupun kita menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan ini. Walaupun kita menderita, kita tetap sukacita. Karena pandangan kita bukan hari ini saja, tapi pandangan kita ke depan, ke masa depan, yaitu pujian, kemuliaan, dan kehormatan, yaitu keselamatan itu. Tujuan akhir itu. Penderitaan tidak bisa kita hindari. Tantangan dan rintangan itu terus menyertai di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu sebagai ujian. Sehingga kita tidak bisa memandang bahwa itu sesuatu yang menyedihkan dan menyusahkan. Dan apabila kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, disitulah kita akan memperoleh anugerah. Anugerah, yaitu keselamatan. Itulah tujuan akhir kita, keselamatan. Nah, keselamatan itu hasil dari pengorbanan Yesus Kristus. Itulah anugerah cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu yang kita hadapi hingga sampai saat ini. Di tengah-tengah kehidupan, jemaat Asia Kecil menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan. Kita juga banyak menghadapi tantangan dan rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan apalagi saat ini kita memperingati hari ulang tahun Gerakan Pemuda ke-70 tahun. Juga menghadapi banyak tantangan, rintangan. Bagaimana dia harus menyelesaikan studi dengan kerja keras. Bagaimana dia harus berusaha untuk bekerja dengan baik. Bagaimana nanti selanjutnya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Itu tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Tapi tidak ada kata akhir. Tapi bagaimana kita melihat ke depan Gerakan Pemuda untuk pelanjut masa depan itu, untuk menjadi garam dan terang dunia itu, bahwa hidup bersama dengan Tuhan masa depan itu terbuka. Walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita mengenal Tuhan dengan baik. Sebaik-baiknya kita mengenal diri kita.
dan kita menyertai seperti diri kita. Disitulah tak kebahagiaan, diletak itulah damai sejahtera, walaupun situasi kondisi kita sedang mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan kesulitan, sehingga kita tidak terjebak kepada tindakan-tindakan yang salah. Dan juga gerakan pemuda, hiduplah mengenal Tuhan dengan baik dan lihat masa depan, karena kalian adalah menjadi tiang-tiang gereja masa depan dan pelanjut memberita kabar sukacita bagi dunia ini. Selamat ulang tahun gerakan pemuda yang ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah surgawi, kembali kami bersatu hati berdoa kepadamu. Tolong Tuhan berkati seluruh gereja Tuhan, khususnya bagi GPIB di mana berada, khususnya jemaatmu GPIB Penabur. Tolong Tuhan berkati persekutuan, berkati gerejamu ini ya Allah, sehingga mampu menjalankan tugas panggilan dengan baik. Tuhan juga akan terus membangun kebersamaan, kerukunan, kekompakan. Tuhan akan memberikan kebaikan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan semangat, Tuhan akan membangun iman dan percaya semakin baik. Yang malas, tolong Tuhan berikan semangat iman. Bagi yang jauh, tolong Tuhan dekatkan. Dan Tuhan, di tengah-tengah pergumulan dan persoalan jemaat-Mu, kami mohon cinta kasih Tuhan yang akan berikan terang, sehingga mereka juga boleh menyelesaikan solusi yang terbaik bagi yang lemah, yang sakit. Kami mohon juga topangan dukungan Tuhan untuk memberikan pemulihan dan kesehatan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan berkati semua ya Allah. Bagi yang masih balita, tolong Tuhan terus tumbuh kembangkan dengan baik. Bagi gerakan pemuda yang masih dalam pendidikan, tolong Tuhan berikan pendidikan yang baik. Yang mencari pekerjaan, tolong Tuhan buka dengan baik. Bahkan yang mencari jodoh, bahkan mencari pekerjaan, Tuhan berkati semua ya Allah. Bahkan juga kaum PKLU juga Tuhan berkati semua ya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bapa, kembali kami berdoa
untuk gereja-Mu ya Allah. Tolong Tuhan terus bangun dengan kuasa-Mu ya Allah, di dalam menggapai harapan, dalam menjalankan tugas panggilan pengutusan ke depan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, kami bersukacita khususnya bagi gerakan pemuda yang berulang tahun ke-70 tahun. Perjalanan yang tidak mudah, penuh banyak tantangan rintangan telah mengambil bagian dalam tugas panggilan dan pelayanan. Berkati gerakan pemuda ya Allah yang berulang tahun ke-70 tahun. Berikan kekuatan, berikan keteguhan iman dan percayanya. Berikan juga kreativitas di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga iman mereka semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Dan mereka adalah tiang-tiang gereja Tuhan. Dan oleh karena itu berkati setiap harapan, keinginan dan cita-cita ke depan. Tuhan akan membuka dengan baik. Tuhan akan memimpin dengan baik dalam memasuki, dalam melangkahkan kaki ke depan, sehingga hidupnya juga akan menjadi garam dan terang dunia. Tuhan akan membuka masa depannya ya Allah, di dalam harapan dan keinginannya ya Allah. Dan oleh karena itu berkati semua ini ya Allah. Segala harapan, impian dan cita-citanya kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negeri kami. Tuhan berkati Indonesia, Presiden Joko Widodo hingga pemerintah daerah Kota Surakarta, bahkan juga sampai ke RT, juga boleh menjalankan tugas pelayanan dengan tulus, jujur, mengabdi dan melayani dengan baik untuk menegakkan keadilan kebenaran Tuhan di negeri ini. Jauhkan dari orang, pikiran, tindakan, perilaku yang ingin mengacaukan dan memecah belah negeri ini Tuhan. Satukan negeri ini ya Allah, sehingga boleh saling bahu-membahu untuk melawan keterbelakangan, melawan ketidakadilan, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, bahkan juga melawan segala sakit penyakit, secara khusus COVID-19, sehingga semuanya segala lenyap dari negeri ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul karena ekonomi, karena PHK, karena usaha yang sulit. Tolong Tuhan berikan juga kesabaran, pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga dijauhkan dari tindakan perbuatan yang melawan Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berduka, mereka yang ditinggalkan, mereka yang diabaikan, mereka yang dikucilkan, bahkan mereka yang sedang mengalami bencana alam. Kami juga mohon lawatan Tuhan melalui saudara-saudara kami untuk menopang, mendukung, dan menyertai, sehingga mereka mendapat kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua Bapa. Berikan juga kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian Tuhan dalam menjalankan tugasnya. TNI Polisi Tuhan berkati semua ya Allah dalam menjalankan tugas panggilan. Berikan juga kehati-hatian, ketelitian untuk menegakkan hukum dan melindungi negeri ini, sehingga negeri ini tetap di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua harapan-harapan keinginan negeri ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Permazmur mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Susah dan senang ku bersandar padanya, puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 19 sampai 25 Juli 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ibadah tatap muka di GPIB Penabur Surakarta dimulai hari ini, tanggal 19 Juli 2020, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Protokoler kesehatan. Bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu, diwajibkan untuk menggunakan masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengukur suhu badan. Keenam, kursi yang sudah diberi tanda silang diharapkan untuk tidak diduduki. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Hasil sidang Majelis Jemaat tanggal 7 Juli 2020 dilakukan pemilihan PHMJ periode 2020 sampai dengan 2022 dengan susunan sebagai berikut. Ketua 1, Penatua Andreas Joko Suranto. Ketua 2, Diaken Gideon Malo. Sekretaris, Diaken Sunu Waspodo. Bendahara, Diaken Bayu Setia Untoro. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada yang kami hormati pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus.
Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya pada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya, melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda, selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dan lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat, optimisme, dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk mencapai berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan, tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur, jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan, keluarga, dan sekitar, berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling menjaga, jadikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilaksanakan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui berkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang unit misioner Pelkat Gerakan Pemuda ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung pada kuasa Allah dalam setiap karyanya, sungguh memberius. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keberadaan yang sama sekali, baru dan berbeda, supaya layani kita tidak hanya mengulangi yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi yang kreatif sampai firman Allah tersebar sampai jauh dari luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk pena ustawi. Yang berliku dan menyesal, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.